Materi kita hari ini adalah tentang iklim. Kita akan mempelajari tentang iklim, ada iklim matahari, iklim Junghun, iklim Schmidt-Ferguson, dan iklim Köppen. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah iklim matahari. Iklim matahari. Nah, yang dimaksud dengan iklim matahari ini adalah iklim yang didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi. Dan iklim ini didasarkan pada garis lintang. Didasarkan pada garis lintang di muka bumi. Berdasarkan iklim matahari, iklim di muka bumi ini dibagi menjadi 4. Iklim di muka bumi dibagi menjadi 4. Berdasarkan iklim matahari, daerah yang berada pada daerah lintang 0 sampai 23,5 derajat ini disebut dengan iklim tropis. Kemudian daerah yang berada pada lintang 23,5 sampai 40 ini disebut dengan iklim subtropis. Nah, kemudian daerah yang berada pada daerah yang berada pada lintang 40 sampai 66,5 ini namanya iklim sedang. Nah, kemudian di daerah yang berada pada lintang 66,5 sampai 90 ini namanya iklim dingin. Kemudian yang kedua ada namanya iklim Junghun. Iklim Junghun ini adalah iklim berdasarkan ketinggian tempat. Ini berdasarkan iklim ketinggian tempat dan vegetasi atau jenis tumbuhan yang terdapat di dalam daerah tersebut. Berdasarkan iklim Junghun ini dibagi menjadi 4. Iklim Junghun ini dibagi menjadi 4. Daerah yang berada pada ketinggian 0 sampai 700 ini namanya iklim panas. Daerah yang berada pada ketinggian 700 sampai 1500 ini namanya iklim sedang. 1500 sampai 2500 ini namanya iklim sejuk. 2500 ke atas ini namanya iklim dingin. Nah, kemudian tadi iklim Junghun ini adalah iklim berdasarkan ketinggian tempat dan vegetasi atau jenis tumbuhan yang terdapat di suatu tempat. Nah, kita akan lihat jenis tumbuhan apa sajakah yang terdapat di daerah iklim ini. Pada ketinggian 0 sampai 700, di sini terdapat tanaman padi. Kemudian tebu, kemudian padi, tebu, kelapa ya. Nah, kemudian pada ketinggian 700 sampai 1500 ini terdapat tanaman kopi, teh, kina, coklat. Ketinggian 1500 sampai 2500 ini terdapat tanaman-tanaman seperti sayur dan buah, pinus. Nah, kemudian pada ketinggian 2500 ke atas, di sini tidak ada lagi tanaman budidaya. Tidak ada tanaman budidaya. Di sini hanya terdapat lumut dan tanaman-tanaman kerdil lainnya. Oke, kemudian yang ketiga kita akan membahas iklim Schmidt-Ferguson. Iklim Schmidt-Ferguson. Yang dimaksud dengan iklim Schmidt-Ferguson ini adalah iklim yang membahas tentang
perbandingan bulan kering dengan bulan basah. Perbandingan bulan kering dengan bulan basah. Rumus untuk menghitung iklim Smith-Ferguson ini adalah jumlah bulan kering dibagi dengan bulan basah dikali 100. Nah, bulan kering ini kurang dari 60 mm per tahun curah hujannya. Kemudian bulan basah di atas 100. Iklim Smith-Ferguson ini dibagi 8. Dibagi 8 tipe iklim. Yang pertama ada namanya tipe A. Ini iklim yang disebut dengan istilah sangat basah. Ini 0 sampai 14,3. Nah, kemudian yang kedua ada namanya tipe B. Ini basah. Ini rasionya itu adalah 14,3 sampai 33,3. Kemudian yang ketiga ada namanya tipe C. Ini agak basah. Agak basah. 33,3 sampai 60. Yang keempat ada namanya tipe D. Ini sedang basah. Ini sedang basah, 60 sampai 100. Nah, kemudian yang kelima ada namanya tipe E, agak kering. Kering. Rasionya itu 100 sampai 167. Yang keenam tipe F, ini kering. Ini 167 sampai 300. Nah, kemudian yang ketujuh ada namanya tipe G. Ini sangat kering. Ini 300 sampai 700. Nah, kemudian yang kedelapan ada namanya tipe H. Ini ekstrim kering. Ekstrim kering atau luar biasa kering ya. Ini di atas 700. Nah, jadi berdasarkan iklim Smith-Ferguson ini dibagi 8 tipe, yaitu ada tipe A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian tipe A ini 0 sampai 14,3, B ini 14,3 sampai 33, kemudian C 33,3 sampai 60, D 60 sampai 100, E 100 sampai 167, tipe F 167 sampai 300, tipe G 300 sampai 700, H di atas 700. Nah, kemudian kita ambil contoh soal. Contoh soal. Dari BMKG kota ya. Dari BMKG kota A didapat data ya. Didapat data sebagai berikut. Ini ada 12 bulan. 12 bulan. Nah, terdapat 12 bulan, misalnya ini bulan ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Ini misalnya ini 50, 70, 80, 90, 30, 35, 100, 127, 500, 150, 400, 170. Nah, dari data BMKG ini termasuk tipe apakah? Kota A.
Nah, tadi rumusnya itu adalah Q sama dengan bulan kering dibagi bulan basah dikali 100. Di sini bulan kering kurang dari 60, kemudian bulan basah di atas 100. Kita akan hitung berapakah jumlah bulan yang di bawah 60 dan di atas 100. Nah, berarti ini termasuk bulan kering. Ini lembab, tidak dihitung, ini tidak dihitung, tidak dihitung. Ini bulan kering, bulan kering. Nah, kemudian ini bulan basah, bulan basah, bulan basah, bulan basah, bulan basah, bulan basah. Nah, berarti kita akan lihat berapa ini bulan kering. 1, 2, 3. 3 bulan kering dibagi dengan bulan basah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 dikali 100. Ini sama dengan 50. Nah, berarti dari sini iklim di kota A ini adalah 50, 33 sampai 60, ini di tipe C. Jadi jawabannya adalah tipe C. Oke, kemudian yang terakhir ini ada namanya iklim Köppen. Köppen ini adalah iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan suhu di suatu tempat. Berdasarkan iklim Köppen ini dibagi 5. Yang pertama namanya iklim tropis basah. Atau disebut dengan iklim A. Yang kedua ada namanya iklim kering. Atau disebut dengan iklim B. Ketiga ada namanya iklim sedang. Atau iklim C. Dan yang keempat ada namanya iklim dingin. Atau iklim D. Kemudian yang kelima ada namanya iklim kutub atau iklim E. Nah, berdasarkan iklim Köppen ini di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe iklim. Ini iklim Köppen di Indonesia. Yang pertama ada namanya iklim AF. Nah, iklim AF ini adalah iklim yang disebut dengan istilah iklim hutan hujan tropis. Daerah persebaran iklim hutan hujan tropis ini terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, ciri-cirinya tadi berdasarkan rata-rata curah hujan dan suhu. Nah, di daerah tipe iklim ini curah hujannya tinggi. Curah hujan tinggi, kemudian suhu minimumnya itu di 18 derajat Celcius. Kemudian yang kedua namanya tipe iklim AM. Oke. Tipe iklim AM ini termasuk hutan musim. Daerah persebarannya terdapat di daerah Jawa Timur dan Madura. Kemudian yang ketiga namanya iklim AW. Iklim AW ini terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Curah hujannya rendah dan suhunya tinggi. Oke, demikian pembahasan tentang klasifikasi iklim yang ada di dunia ini. Yang pertama ada iklim matahari, kemudian iklim Junghun, kemudian ada iklim Smith-Ferguson. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya iklim Köppen. Oke, kita akan lanjut materi kita di pertemuan berikutnya tentang hidrosfer. Terima kasih.